Natal yang kita peringati di seluruh dunia, bukan hanya gereja Katolik tapi juga gereja Ortodok, gereja Anglikan, gereja denominasi, gereja-gereja Kristen yang begitu banyak, menjadi milik kita bersama, bahkan juga dunia. Ini tentu ada alasan. Maka pertama-tama bukan hanya orang Kristen, Kristiani yang mensyukuri itu, tapi dunia. Mengapa dunia? Ya, ketika dunia ini telah merasuki atau menguasai hidup manusia, manusia tercemar, terkontaminasi dengan dosa. Dan itu yang mengakibatkan manusia tidak layak atau tidak bisa memasuki kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena dosa ini pula lah tak seorang pun, bayangkan, tak seorang pun yang bisa memasuki kerajaan surga. Karena Rasul Paulus berkata, upah dosa adalah maut, kematian. Maka dunia perlu bersyukur. Coba bayangkan kalau tak seorang pun boleh memasuki surga. Lalu siapa? Ya hanya Allah tentunya. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak egois. Allah yang tidak mau menikmati segala yang dimiliki sendirian. Maka sendiri itu tidak enak, sendiri itu sunyi, sendiri itu sepi. Lah pastor kok sendirian? Emang sendirian. Kok jangan berasumsi bahwa kemudian kalau pastor sendirian tidak ada istri. Dikiranya istri saja. Ya kita sebagai sebuah keluarga tidak terikat lagi dengan hal-hal seperti itu. Ya kalau kita hanya mengkhususkan kepada ada pasangan, ya, wah nasibnya orang-orang yang tidak menikah, soro belaka para pastor, suster, biksu, ya, atau orang-orang yang tidak menikah. Makanya perlu dicermati itu yang karang lagu sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal pergi. Tiada kabar berita hidupku merana. Sopo sing ngomong ya. Ndak ada, itu salah itu ya. Kurang pas itu, ndak ada ya. Tetapi memang kita melihat bahwa ya kalau Allah sendirian tidak ada siapa-siapa, yaitu dia pasti berduka. Ya. Tetapi ketika seorang tidak punya istri, tidak punya suami, apakah dia sendirian? Tidak juga. Ya. Malah dalam arti tertentu juga, enak loh sendirian itu. Kok kira tidak enak itu? Sepi, siapa bilang? Enggak, ya. Mau apa-apa, siapa yang mau nyereweti? Enggak ada. Coba engkau suami pulang ke rumah
pagi-pagi dini hari, nanti kan siap mendapat burung beo mencuit atau radio bobrok atau rusak, krak begitu. Ya, sendirian aja, mau pulang jam berapapun siapa yang mau ngeribeti, enggak ada. Maka sukalah sendirian. Ya. Nemeni saya, maksudnya begitu ya. Menemani itu ya omong-omong, sharing-sharing begitu ya. Karena apa saudara-saudara, itulah ciri-ciri orang kita hari ini mesti dunia bersyukur ya. Karena kalau tidak demikian, aduh sudah saya tidak bisa bayangkan ya. Betapa tersiksanya kita itu. Karena tidak ada berada di rumah Tuhan. Kok jangan berharap bahwa ya supaya bisa masuk kerajaan surga ya banyak beramal, bersedekah, berbuat baik. Lihat ini bacaan yang kita dengar hari ini ya. Bagaimana kita melihat tadi dalam bacaan kedua kepada Titus dikatakan, saudaraku terkasih, ketika kerahiman Allah dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Lihat itu, kita diselamatkan oleh Allah. Jadi setiap orang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena dosa-dosa itu. Dan itu lihat, hal itu terjadi ya, didengarkan baik-baik, bukan karena perbuatan baik. Lihat, kok kira perbuatan baikmu, amal sedekahmu bisa untuk menggantikan dosa yang telah saudara perbuat? Dan jujur realistis saja, kita semua berdosa. Jadi jangan mengandalkan. Ini firman yang mengatakan sendiri yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi keselamatan terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Nah, lihat itu. Ya. Wah, kalau begitu hidup ini percuma ya Romo berbuat baik. Sia-sia, tidak ada gunanya. Ya jangan berpikirnya seperti itu. Ya. Lah wong berbuat baik aja tidak dapat menyelamatkan. Apalagi tidak berbuat baik. Cara nalarnya seperti itu. Cara cerdas memikir akal budi kita seperti itu. Ya. Bukan karena itu tidak bisa lalu kita tidak boleh, tidak. Ya. Tetapi supaya orang tahu bahwa kita semua siapapun manusianya, apapun statusnya, apapun bangsanya, tidak akan bisa beroleh keselamatan. Jadi intinya manusia janganlah menyombongkan diri. Tetapi karena keselamatan yang dianugerahkan Allah, maka yang bisa dilakukan manusia adalah bersyukur. Syukur. Bersyukur itu biasanya dikaitkan dengan orang mendapatkan sesuatu benar. Tetapi pertanyaannya, apakah bersyukur itu ketika kita mendapati sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita? Misalnya kenaikan pangkat, dapat rezeki. Ya. Kalau begitu orang-orang tidak mengenal Allah pun, orang kafir pun ya bisa kalau seperti itu.
Semua orang bisa kalau seperti itu. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh firman. Ketika saudara sedang sakit, kesulitan ekonomi, pertanyaannya, apakah Anda bersyukur? No. Terima kasih Tuhan, aku nggak beri sakit cancer. Tidak ada. Tetapi firman berkata apa? Kata Rasul Paulus, senantiasalah bersyukur, bersukacitalah dan bersyukurlah. Apa itu kandungannya? Bukan karena sedang mengalami berkat, sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan, sedang mengalami sesuatu yang aku inginkan, aku peroleh. Tetapi bersyukurlah dalam segala hal. Lah nek pas sakit, itu kan juga salah satu hal. Tapi Rasul Paulus berkata dalam segala hal bersyukurlah. Tapi jarang sekarang kita menjumpai orang yang dalam situasi yang tidak diinginkan, Tuhan, aku bersyukur karena aku terkena COVID, aku ketularan sesuatu yang dibawa tante corona. Nah, ya. Nggak ada. Kalau hanya berkata-kata mungkin bisa. Dan Rasul Paulus menghayati benar apa yang dikatakan ia lakukan dan apa yang dilakukan dia katakan. Pada masa-masa setelah dia ditangkap Yesus, dia dipenjara, tetapi dia berkata apa? Biasanya orang kan dipenjara ngeluh, ngomel, ya, sambat, ya. Tapi Rasul Paulus memberi teladan dan contoh yang menurut saya kalau bahasa Mandarinya gitu ciamik, ya. Tuhan, aku bersyukur karena aku boleh dipenjarakan. Karena dengan dipenjarakan ini aku bisa mewartakan Engkau kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Maka itu seringkali diikuti beberapa misionaris yang dimasukkan dalam penjara, ya. Dan kita tahu bahwa mereka malah bersyukur karena mereka yang belum pernah mengenal Kristus, kalau dia ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" Ya karena saya hanya mengimani Yesus Kristus. Sehingga orang-orang yang dulu tidak pernah mengenal justru tersentak. Siapa dia? Mereka disuruh meninggalkan dan mereka tetap bertahan. Ada yang memang harus mati, ada yang memang harus Tuhan harus menyelamatkan. Sehingga kalau Anda mengikuti kisah-kisah misionaris itu sangat mengerikan. Disiksa mati-matian dan mereka tetap teguh. Karena yang ada di dalam hatinya adalah bersyukur. Ya. Kalau toh pun aku mati tidak apa-apa karena aku nanti akan berhak boleh memasuki kerajaan surga karena imanku. Jadi yang menyelamatkan bukan pembelaannya tetapi Kristus sendiri. Ya, maka harus bersyukur. Anda harus bersyukur hari ini bisa merayakan Natal. Karena kalau tanpa Natal, saya tidak tahu bagaimana masa depan kita next go. Setelah kita itu mati bagaimana? Coba bayangkanlah. Maka keluarga-keluarga ketika sedang ribet, emosi, pewanas ya. Cobalah diingat-ingat besok kalau mati nasib kita itu bagaimana.
Dan gampang Bapak Ibu menguji orang itu untuk benar-benar dia bisa bersyukur dalam segala hal itu, gampang mengujinya. Ya. Satu contoh ya Bapak Ibu. Kalau di sini ada satu piring nasi putih loh ya, dan kecap. Bagaimana supaya nasi putih dan kecap itu jadi nikmat, jadi enak? Bagaimana? Hanya nasi putih dan kecap. Bagaimana? Ibu-ibu ini kan jago masak diem aja. Ada nasi putih, bukan beras loh ya, nasi putih dan kecap. Kecapnya manis atau asin sama saja, pokoknya kecap. Ya. Jangan kopi, ya, ndak cocok. Ya. Karena kalau kita kalap, kecap bisa dikira kopi. Ya, waktu saya kecil disuruh minum jamu sama mama, ya, karena pahit, ya, cepet-cepet ke dapur. Wah, kecapnya ditaruh di gelas. Saya kira kopi, saut, gelegek, lah kecap, bayangkan. Ya. Hati-hati, ya. Kembali lagi ya, bagaimana ibu-ibu yang jago-jago masak ini ada nasi putih, ini ada kecap. Piye carane supaya enak nikmat? Hah? Apa? Siji ae sing muni buanter, aku timbang kabeh ngono iki bingung aku. Ya rada-rada lumayan lah aku ini ya, gak elek-elek amat ya. Tapi sayang, kupingku rada kopoken anjeno ya. Tenan-tenan aja ini ya. Hah? Dicampur? Digoreng, nasi goreng. Jadi enak. Emang iso nasi putih kasih kecap digoreng. Nah, ayo gimana? Hah? Dibayangkan, ya tetap lesu lah wetenge, ya. Apalagi ada dalam keadaan lapar. Hah? Nasi putih itu baik kau campur dengan kecap maupun ndak akan jadi nikmat sekali. Kalau kamu punya rasa syukur, kamu syukuri barengi dengan doa, itu mesti nikmat. Buktikan nek nggak percaya. Lu kok kira enggak bener-bener? Lu iya, saya itu kalau ke stasi dulu di Blitar itu ya, apalagi stasinya terpencil jauh sekali. Ya, kadang-kadang ya gagal panennya. Waduh, bagaimana? Yang saya tempati pas pergi jadi adanya cuma nasi sama kecap, mungkin lupa. Saking lapernya gimana ini? Wes pangan ae ambek bersyukur gitu ya. Sambil berdoa terima kasih Tuhan masih bisa makan Tuhan. Yo enak entek iku dek. Ayo. Ya. Kita kadang, nah itulah tadi sesuai dengan Rasul Paulus, senantiasalah bersyukur dalam segala hal. Loh, mesti jadi nikmat. Kalau enggak berarti hatimu yang akan jadi sakit. Nikmati. Kamu disakiti, diselewengin atau diselingkuhi suamimu, istrimu, syukur aja sudahlah. Ngguyu mesti ya toh. Romo sih gak ngerasakno jajal Romo duwe bojo. Digitukan gimana? Lho sik tajuk kesusu. Ya, lebih baik kesikut ae ya.
Daripada ke susu kan, ke sikut lebih baik ya. Lho saiki nek aku iki duwe bojo, aku ra gak dadi rama. Lho sesederhana itu sebetulnya ya. Ya kita kan sering gitu, itu mesti begitu kita itu ya. Kalau Anda punya, kita syukurilah ya. Apakah Yesus menggerutu ketika dia harus menerima penderitaan salib yang tidak dibuat dia sendiri? Sama sekali kita tidak pernah mendengar atau Yesus mengeluh. Bertanya, iya. Kita lihat orang-orang kudus, Bunda Maria. Ketika dia mengalami apa itu, dalam proses karya penyelamatan, dia kan MBA dulu. Apalagi itu Romo MBA. Married by accident. Jadi sebelum menikah sudah hamil. Dan ternyata itu diteruskan sampai saat ini juga banyak. Romo kok tahu? Ya tahulah. Dari mana emang Romo bisa ngelihat? Enggak. Itu calon kemanten yang datang pada saya, ayo. Maaf Romo, Allah aku ngerti iki ya. Calon-calon kemanten itu sudah bisa ditebak ya. Biasanya saya tanya satu hal. Ya. Kamu sudah pernah apa itu bersetubuh atau belum? Biasanya kalau belum tenang aja sih jawabnya. Ini bingung mesti. Tanya lagi, bersetubuh itu apa Romo? Kowe iki sing duwe arep duwe bojo, takok aku sing gak duwe bojo. Aduh ya. Biasanya bulet aja ya. Alah wis ndak usah lanjutkan, aku wis tahu. Ya. Lu kok Romo bisa tahu padahal baru ketemu kali ini? Ahli kebatinan, saya bilang gitu. Loh, karena sekarang itu banyak orang Katolik kebatinan. Loh, bener sungguh itu. Apa-apa ndak mau diucapkan. Ya. Berdoa ya diem. Buktinya apa Romo? Coba waktu doa umat, ngorak langsung dadi wong kudus kabeh. Mari kita doa spontan. Dadi wong suci kabeh. Iya benar, itu bisa kelihatan kok ya. Orang Kristen itu kalau disuruh doa syafaat gitu, doa jemaat, doa umat, kayak bio, cici-cuit. Katolik jadi pertapa langsung. Loh itu sampai hari ini loh, sungguhan itu. Saya datang ke misa gitu, makanya kalau Romo nanti doa umatnya ini enggak apa, doa spontan saya bilang. Supaya tahu saya umat Katolik itu memang Katolik sungguh-sungguh atau Katolik kebatinan. Nah, ternyata kebatinan semua kok. Saya tanya kenapa pada tidak mau doa tadi? Ya, Tuhan Maha Tahu Romo. Rasa ngenteni pernyataanmu. Sebelum kau ada dia sudah Maha Tahu. Ngapain nunggu pernyataanmu? Tidak ada gunanya. Tuhan kan tahu segala sesuatu Romo meskipun tidak saya katakan. Ya, saya besok kalau suatu saat datang ke lingkungan untuk misa atau apa gitu, waktunya doa umat saya sudah menyiapkan lakban. Ya, jadi saya plester saja semua, termasuk saya plester ya. Lah kalau ndak ada kan kemudian saya yang doa. Waduh, sudah suruh mimpin, suruh ini, masih doa umat aja disuruh lagi-lagi itu loh ya. Nemen wong Katolik itu nek nyiksa pasture ya. Ya. Itu kita semua ahli kebatinan ya. Berdoa apa-apa, aduh, tidak berani. Apalagi di depan umum. Apalagi yang vulgar, cuma ngomong aja loh. Takutnya setengah mati apalagi vulgar.
Ada tak orang Anda sering lihat ya kalau pemain sepak bola, bulu tangkis atau apa, wah kalau sudah cetak gol menang ya. Tapi ketika dicederai musuhnya atau lawannya, ndak ada yang gini, ndak ada. Coba ada memang, Anda pernah ketemu? Nggak pernah, nggak usah jauh-jauh. Makan di warung aja itu loh, itu makan dia beli sendiri. Nggak ada yang buat tanda salib berdoa begitu, nggak ada. Ya. Itu pun masih melihat pendukungnya, supporternya banyak apa enggak. Iya sungguh, sudah duduk di warung gitu, wah ingat, berdoa. Banyak orang Katolik enggak satu-satu golei. Kalau enggak ada enggak berani. Paling umi-umi maca mantra kumat kamit. Iya apa Katolik apa iki? Ya. Wah nek supporter akeh rombongan, wah gede. Wah. Gede bener karena supporternya banyak ya. Tapi kalau sedikit jangankan mek ndulit ae gak wani kok. Ndulit itu gampang loh ya. Saya itu dulu waktu SMP sekolah di negeri, semua muslim kebanyakan, Katolik bisa dihitung jari. Waktu sudah istirahat gitu ya, di kantin gitu makan gini-gini, semua mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Waduh aku muni apa iki? Sing Katolik mek loro tak delok ya. Matilah aku iso dibuli iki nanti. Tapi pakai akal saya, diberi akal harus dipakai supaya cerdas. Ya. Saya gini, Bapak Putra dan Roh Kudus. Cuwili cuwili mergo supportere suwitik ya. Atau kok ndulit sambel. Ya. Aduh. Ya, nanti loh, kenapa kamu buat tanda salib ya itu? Enggak kok tadi ini saya gatal, saya bilang gitu. Lah gatal kan gini-gini dikukur ya. Itulah ya. Bagaimana kita bersyukur? Tidak mudah selalu bersyukur. Kita harus bersukacita seluruh dunia. Karena apa? Saudara-saudara sekarang ya kita mengalami krisis yang parah yang tidak pernah kita deteksi dengan baik. Ya, itu. Di dalam keluarga dewasa ini kita tidak mempunyai waktu lagi untuk saling melihat di dalam keluarga. Saling berdialog, saling omong. Ya, kurang senang berada di dalam keluarga. Ya, karena sudah diganti oleh keluarga baru. Ya, keluarga yang namanya gadget itu. Ya, ini sungguh-sungguh menjadi musuh utama kita. Bayangkan di dalam keluarga mau makan bersama, ayah, ibu, anak, mungkin ada mertuanya, ada mbahnya di situ. Dari kecil sampai yang gede berdialognya dengan alat ini, gadget. Semua tangannya terampil. Ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Dan itu sudah menjadi pasangan legendaris kita. Emang kau kemana-mana bawa suami, bawa istrimu, enggak toh? Tapi gadget ini kau bawa kemana-mana, bahkan kamu mau BAB aja kau bawa, bayangkan. Itu istri suami yang sangat-sangat setia, tapi sayang sama benda, sama gadget. Semua kau bawa, kau kerja bawa, kemanapun kau bawa.
KTP-mu ketinggalan, SIM-mu ketinggalan, bablas. HP-ne carry balik, bayangkan. Loh, Romo kok tahu? Aku yo ngono dhisik. Dulu bukan sekarang ya. Dulu itu saya sudah sampai jauh. Loh, HP-ku ketinggalan. Balik saya tak ambil. Bayangkan, Pak. Gendeng iki Romone iki. Yo, dulu ya. Sekarang sudah dipulihkan. Ya. Betapa kita sekarang sudah tidak mau berkumpul bersama, yang lebih mengerikan lagi. Nasib orang tua saya sudah menyesal, Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Ya, saya sudah bertobat dan saya minta ampun. Misalnya kalau kita sudah punya orang tua, usia sudah mulai tua, banyak orang yang tidak mau repot. Dan paling praktis apa? Taruh di tempat jompo. Saya tidak mengecilkan arti komunitas-komunitas suster atau apapun yang mendirikan rumah-rumah jompo. Tidak. Tentu mereka baik. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa orang-orang tua ini ditelantarkan, maka ditampung. Karena merepotkan bagi anak-anak ya. Itu sebabnya kadang-kadang ya untunglah sih sudah bertobat saya ini ya. Dulu itu waduh kok super sibuk gitu ya. Saya jarang pulang. Ya. Wah kalau mbok kowe mulai talele ibu mama saya, mbok saya. Waduh repot Bu, gak iso. Dikabari, wes undangno dokter, gampang memang. Saya bertobatnya itu ketika suatu saat saya balik, mampir itu bukan karena kunjung. Saya itu kan jarang-jarang pulang, kalau pulang saya tidak pernah beritahu, biasanya malam ya. Ibu saya sudah tidur, bangun-bangun baru tahu. Ya, dia sudah bangun pagi-pagi itu, lalu saya bangun. Loh, Bu, sudah bangun tah ya? Dia bilang gini, loh, kowe sapa le? Masya Allah. Lu iki anakmu dewek semene gedene kok juga ngerti. Lah salahmu ora tau mulih. Ya, aduh. Tobat saya sejak saat itu ya. Waduh, berapa ini saya langsung cium kaki mama saya ya. Karena selama ini saya tidak mengabaikan ya. Sudah tua marah ngerepoti pekerjaan mah. Biasanya orang tua kalau anak atau suami istri salah ya, namanya seorang ibu, nek wis mbok cium kakinya, lugur semua kebenciannya. Nggak tahu kalau bapak ya, kalau ibu begitu yang saya tahu. Ya kadang-kadang nangis dia ya, karena saya yang jarang-jarang pulang memang. Ya, saya pakai alasan macam-macam. Ngapain saya suruh pulang? Saya kan sudah miliknya Tuhan. Gayanya kayak ya gitu. Ngapain nyari saya kan ada di rumah Bapak. Padahal keloyoran rono rene gak genah gitu ya. Ya Mas, saya minta maaf Mas, saya minta ampun Mas, selama ini saya hiraukan engkau. Para penghuni pantai jompo itu mereka biasanya selalu mandang ke depan kalau pagi-pagi dijemur begitu. Apa kerinduannya cuma satu? Disapa kadang-kadang, mari oma, cuma ngene tok. Kayak angel ditarik senyumnya. Karena dia selalu mandang ke depan. Apa? Yang ditunggu apa? Kalau ndak anaknya, cucunya, keluarganya. Ya. Kalau engkau punya orang tua yang sudah sepuh, sudah tua, jangan mereka kau singkirkan. Benar ini pesan saya.
itu nelongsonya orang. Ya. Dalam keadaan apapun, istrimu, anakmu, orang tuamu sakit, temani, ya. Rawat sebisanya. Karena kita sama dengan menghargai Allah. Menghargai Allah berarti menghargai Natal, pemberian Tuhan. Kita syukur. Buka hati Anda, palungan Anda, supaya Allah yang lahir itu bisa masuk di dalam hidupmu, bisa masuk di dalam palungan hatimu. Ya. Maka marilah kita berdoa hari ini agar Yesus yang lahir pada hari Natal bukan lagi singgah dalam palungan yang dingin, tetapi mau singgah di dalam hati kita yang terbuka, hati kita yang penuh damai. Ia mau singgah di dalam palungan hati kita yang penuh cinta, kerendahan hati, hangat, mau saling mengampuni, mencintai satu sama lain. Buat ini setelah Anda mengikuti Ekaristi, pulang, kumpulkan keluargamu, satukan dalam damai. Ajak mereka untuk berdoa bersama, kebiasaan itu, supaya mereka merasa tersapa. Ya. Itu namanya rekonsiliasi, itu namanya Anda dicerahkan, Anda mensyukuri Natal itu. Natal tidak terjadi setiap 1 tahun sekali, tapi setiap hari. Jika palungan hati Anda benar-benar menjadi hangat, ramah, penuh pengampunan. Peluk mereka, peluk istrimu, peluk suamimu, peluk anakmu. Jangan peluk istrinya tetangga, jangan. Ya sungguh kadang-kadang menangis saya kalau melihat itu, keluarga-keluarga tidak ada lagi suasana seperti itu, sudah hilangkan damai. Ya, dosa-dosa kita yang setumpuk gunung itu, Yesus datang dan dia katakan, dosamu yang banyak sudah aku ampuni. Tuh lihat Tuhanmu, Tuhan yang harus kamu bawa kepada semua orang. Itu loh Tuhanku kayak begitu, dan itu berawal dari rumah. Di rumah kalau orang tidak merasakan dapat pengampunan, bagaimana dia bisa mengampuni kepada tetangganya? Di dalam satu komunitas orang pada menyimpan benci dendam, bagaimana dia bisa memberi senyum? Itu prihatin. Nah tahun ini Ardas difokuskan pada keluarga. Mari dalam memaknai Natal tahun ini dan juga mengalami esensi Natal, hakikat Natal yang sebenarnya, mari kita kembalikan ke fitrahnya, keluarga-keluarga kita. Panggil anak-anakmu yang pergi, cari dia, cari suamimu, cari istrimu. Kalau angel romo, jarnoai, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan, dia bisa mengatasi segalanya. Maka mari menyambut hari raya Natal, kita berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, banyaklah memulai ya di dalam keluarga, berdoa bersama, bersyukur bersama, mengampuni bersama, mengasihi bersama. Ya, jangan menyombongkan diri. Nangislah kalau Anda tidak bisa mengasihi, nangislah kalau Anda tidak bisa berdialog, memberi waktu untuk anakmu, untuk istrimu, untuk suamimu. Tuhan nangis melihat setiap keluarga seperti ini. Tetapi kemurahan, kerahimannya mendorong dia untuk tetap menarik anak-anaknya supaya ia mau percaya kepada Sang Mesias itu, sehingga ia kelak boleh memasuki kerajaan surga. Selamat Natal, Tuhan memberkati keluarga Anda sekalian. Amin.